Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Mulyani dari kelas 10 MIA 3. Ingin presentasikan atau menjelaskan kembali materi yang telah Bapak sampaikan, yaitu tentang penetapan awal dan akhir tahun Hijriah. Sejarah penetapan awal tahun Hijriah dimulai dari keinginan Sayyidina Umar bin Khattab untuk memperoleh kepastian catatan waktu. Nama Hijriah diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Dengan hijrah ini dipisahkannya antara yang benar dan yang batil, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Muntadham fi Tarikh Al-Muluk wal Umam. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab dan kepengurusan negara telah tertata rapi, Sayyidina Umar pernah menerima sebuah dokumen yang bertuliskan Sya'ban. Sayyidina Umar pun berkata, yang dimaksud di sini Sya'ban yang mana? Sya'ban yang mana? Yang lalu atau yang akan datang atau yang sekarang? Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan berkata, tetapkanlah tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan sebagai acuan. Ada yang mengusulkan agar menggunakan acuan penanggalan kalender bangsa Romawi. Namun, usulan ini dibantah karena penanggalan Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan sudah dibuat sejak zaman Dzulqarnain atau zaman sebelum Masehi. Mereka mendapati bahwa beliau telah berada di kota Madinah selama 10 tahun. Maka dicatatlah penanggalan kalender Islam berdasarkan awal hijrah Rasulullah SAW, yang berarti bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun ke-16 setelah Hijriah. Sejarah kalender Hijriah dalam masyarakat jahiliyah mengenai cerita tersebut. Imam Ibnu Al-Jauzi berkata bahwa perhitungan awal tahun Qamariyah telah lama berubah. Dulu pernah dimulai perhitungannya sejak peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim dan terlupakan. Setelahnya lagi dimulai perhitungan sejak selamatnya Nabi Musa dan terlupakan. Setelahnya lagi dimulai perhitungannya sejak diangkatnya Nabi Isa dan terlupakan. Nah, itu tentang penetapan awal dan akhir tahun Hijriah. Sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang penetapan awal bulan Ramadan. Nah, dalam menetapkan awal bulan Ramadan, ulama berbeda-beda pendapat. Ada 2 pendapat. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, atau pendapat yang pertama, yaitu mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan bahwa bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode ruqyah atau observasi atau mengamati hilal atau istiqmal. Apa yang disebut istiqmal? Istiqmal yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Pada ayat tersebut artinya kewajiban berpuasa hanya bisa ditetapkan dalam melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua, yaitu sebagian ulama meliputi Ibnu Suraij, Taqiyuddin Al-Subki, Mutarib bin Abdullah, dan Muhammad bin Muqatil menyatakan bahwa awal puasa dapat ditetapkan dengan metode hisab atau perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Mereka berpedoman pada firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat itu menerangkan bahwa tujuan penciptaan sinar matahari dan cahaya bulan serta penetapan tempat orbit keduanya adalah manusia mengetahui bila tahun dan perhitungan waktu. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua pendapat di atas, maksudnya yang pendapat yang 2 yang sudah saya sebutkan tadi,
tampaknya pendapat kelompok pertama yang menyatakan bahwa awal Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan ruqyat dan istiqmal. Mengapa demikian? Mengapa dengan ruqyat dan istiqmal? Karena pendapat pertama merupakan pendapat yang sangat kuat. Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan sangat jelas dan tegas menyatakan hal tersebut. Nah, itu. Selanjutnya, dalam konteks negara Indonesia terdapat beberapa kriteria penetapan awal Ramadan. Di antaranya ada 4 kriteria. Yang pertama, ada yang disebut dengan imkanur ruqyat atau visibilitas hilal. Apa yang dimaksud dengan visibilitas hilal? Adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan wujudul hilal. Apa yang disebut dengan wujudul hilal? Adalah kriteria penentuan awal bulan Ramadan dengan menggunakan 2 prinsip. Yang ketiga, ada yang disebut dengan imkanur ruqyat. Imkanur ruqyat mabims. Apa yang disebut dengan imkanur ruqyat mabims? Yaitu musyawarah antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang disebut dengan ruqyat global. Nah, itu kriteria penetapan awal Ramadan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.